Kita santai. 14.000 hujatan. Ya. Dukungan itu. Dukungan itu. Milih siapa waktu itu? SRG. SRG. Iya. Kenapa milih SRG? Ya kalau dilihat dari 3 tim yang tersisa, by data SRG paling gampang. Oke, by data. Ya. Alasannya nggak mungkin kita milih Onik ID karena kita Indo Pride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada podcast Ahlan KBRI Riyadh edisi spesial Esports World Cup 2025. Karena ini edisi spesial, tentu saya tidak sendiri, bersama Mas Ziki kembali. Selamat datang Mas Ziki. Terima kasih sudah diundang kembali. Sama-sama. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Sangat-sangat spesial. Sangat spesial, yaitu RRQ. King of the Kings. Mungkin kita kenalan dulu ya. Boleh dikenalin nama lengkap sama nama panggungnya dan role-nya apa di RRQ. Dari gue ya. Nama gue Arthur Christopher Sunarko, nama panggung Sutsujin, role-nya jungler. Halo, nama aku Randy Syaputra. Nick aku Dairen, role aku XP laner dari RRQ Hoshi. Halo, nama gua Hajiran Arafat, nama panggung Rins, gua mid laner dari RRQ. Halo, nama saya Alfi Syahrin Elpiana di RRQ Hoshi sebagai head coach. Coach, selamat datang. Selamat datang. Thank you. RRQ Hoshi. Terima Thank kasih you. sudah berkenan hadir untuk ngobrol-ngobrol. Habibi. Habibti. Jadi ini di Riyadh, siapa yang pertama kali di Riyadh dan siapa yang udah beberapa kali? Ya pertama kali semua Pertama deh. kali. Semuanya pertama kali? Iya. Abangnya juga pertama Sama-sama, kali? ya. Oke, first impression. Ya. Panas. Wih, itu paling benar itu. Panas, benar. Panasnya bukan hanya karena cuaca tapi karena turnamen juga. Oh, Lebih panas lagi. Kalau itu beda. Dia lagi. Selain panas? Seru. Seru. Ya. First impressionnya seru ya. First impression landing tiba-tiba Seru, gitu. gitu. Ya kayak kaget aja, wow gitu. Ternyata malam juga wow. Terus Paling apa ya? Kaget aja lihat orangnya seragamnya sama semua gitu. seragam. Seragam. Baju Oh, yang Baju putih putih itu. gitu Baju ya. putih itu ya. Terus Oh, ada itu. ininya di kepala. Oh, sih, iya, sih, betul. Itu Di memang mana-mana khas kayaknya sini. pakai gituan ya. Iya, Iya. betul. Kalau di kita nggak ada ya soalnya. Kita ya batik tapi Batik beda-beda. kan beda-beda, Nggak iya sama. betul. Mm-mm. Oke. Kalau abangnya Sama, seragam jadi susah bedain orang. susah bedain kayak orangnya atau stratanya juga susah di sini ya. Oh, Iya nggak sih? Oke. Iya, iya, Oke, mana ini- ya? Kita iya, dijemput kemarin. Yang driver yang ini tuh bingung gitu. Oh, iya benar. Gitu sih. Lu Oke. cewek juga ya bang ya? Hah? Cewek juga. Cewek juga. Oh, karena pakai Karena pakai abaya. nikah Iya. semua. Iya. Jadi bingung mau kenalin ini. Aduh. Terus karena ini EWC pertama, impressionnya gimana nih? Mungkin dari hospitality-nya atau dari venue-nya gitu pertama kali datang ke Boulevard City itu gimana? Ya gini sih, keren banget sih. Dari awal di airport aja mereka udah jemput kan pakai mobil khususnya. Terus juga di hotelnya disediain gitu kayak player lounge buat biar playernya nggak bosan lah buat Itu apa main-main isinya? game. Iya apa sih isinya? Ada kayak PC gitu, ada PS5 juga. What? Ya jadi kayak player yang gabut gitu. Sekarang di bawah main semua. Serius? Ya, Oh, itu bebas buat player manapun, ya, free 24 jam. ya 24 jam. Asal ada badge-nya gitu. Asal ada badge-nya. Ya, khusus. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Oh ini kan saya paling senior lah ya di sini. Jadi pengalaman ya ke Pengalaman turnamennya negara-negara banyak ya, ya, Bang, ya. turnamen banyak. Jadi ini one of the best sih kayak di hospitality-nya. Oh. Jadi saat ya itu dari awal penjemputannya udah beda mobilnya kayak something lah. Orang juga ngelihat kan wah
dari luar tuh kita something, terus ya di hotel juga hotel yang ya terbaik. Heeh. Ya untuk player semua kita juga dapat kamar satu tuh Satu, something, Coach. satu orang satu. Nah, gitu. Sendiri Iya, ya. Coach, Semua- coach juga dapat satu. Iya, gila itu kan. Wow. Menurut saya sih itu baru pertama kali mungkin ya malah. Wow. Jadi itu salah satu yang apa ya menarik lah di sini. Dan juga makanan semua benar-benar kita di cover 3 kali. Jadi Mau kita nambah 4 benar-benar kali bisa boleh nggak, free. Bang? Mau nambah 4 kali boleh? Boleh sih kadang kita inilah nimpa tanda tangan masuk orang lah. Ya jadi benar-benar player fokus sih. Jadi mereka juga nggak hanya apa menelantarkan kita, tadi udah dibilang ada player launch-nya di situ. Mau main game apapun ada, snack semua refill. Jadi benar-benar terjamin. Dijamu Jadi, ya? Iya. Nggak bakal kelar. Kaget sih sebenarnya. Lebih ke kaget lah. Sebegitunya Dimanjain ya, banget. dimanjain Ya. banget Iya. ya. Di sini juga nggak bakal kelaparan juga sih. Kenapa tuh? Ya karena di tiap di mana-mana tuh dikasih snack gitu loh. Oh, yang oke. ciki kecil-kecil gitu nggak sih? Ya kayak buah gitu Buah, juga biar banyak banget kita buah. sehat gitu lah. Oh, Ya, fasilitasnya benar-benar terbaik lah di sini. tapi Terus ada fun fact juga kita nih. apa? Kita kan berangkat dari Indo ya, bawa beras tuh. Bawa beras, kadang kan kita pikirannya tuh, wah kita nggak bisa makan apa. Beras gede apa? Gede apa? 5 kilo. 5 kilo gitu bener-bener. Nah, itu sampai sekarang Nggak tersentuh. nggak tersentuh Ya karena Allah. bener-bener di sini kuat ternyata apapun kayak selera makannya masuk Kan, kayak gitu. seingat gue itu RRQ itu ketika mau berangkat di bandara itu kan dilepas sama ini ya, sama penggemar-penggemar RRQ ya, betul ya? Iya, Iya nggak sih? iya. Iya kan dilepas Diantar. diantar sama penggemar-penggemar RRQ. Itu sambil bawa beras gitu, sambil bawa beras diantar. Di dalam nggak sih? Kita bawa sendiri beras. Oke, masing-masing 5 kilo atau Enggak satu orang ya? Ketua Iya, dia bawa satu cuma- itu doang. Dia bersama Magic Jar ya. sama Magic Jar? Kita udah rencana bahwa kita bakal ya masak gini-gini lah. Oh ternyata Ternyata ini cocok lah sama kita. makanannya cocok Ya, ya. karena ya hotelnya kan udah the best lah. Iya benar, karena hotel bintang 5 juga ya yang disediakan ya. Jadi awal turun dari bandara nyampe di sini langsung dijemput oleh akomodasi yang disediakan oleh IWC. Itu sudah sangat terasa beda vibes-nya mungkin ya. Iya. Ketika pertama kali turun tadi yang dirasain pertama panas tentunya. Selain panas, apalagi sih seru gitu, apalagi sih happy juga kan pastinya. Pasti happy ya. Excited lah ya, pasti ya. Vibe baru gitu, lingkungan baru. Jadi ngerasain kan di Riyadh gimana. Tapi meskipun gitu tadi dijamu dan lain sebagainya, ada yang sakit nggak sih? Waktu datang Waktu datang nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Waktu datang 2 nggak hari, ada. 3 hari. Di Hoshi aman ya? Aman sih. Ya. Aman. Nggak ada yang sakit. 2 hari setelah datang kak biasanya. Iya. Apanya? Manajer kita sakit ya? Oh iya iya. Ya. Oh, Ya. oke. Memang sih, tapi kan adaptasi ya namanya awal-awal datang mungkin masih ada perbedaan cuaca, perbedaan waktu, pola tidur dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita masuk ke cerita di EWC. Waktu mungkin dimulai dari waktu milih di itu knockout stage ya, yang milih lawan bukan? Habis Iya. group stage. Habis group stage ya kan? Nah ini RRQ kan menjadi tim yang boleh memilih ya. duluan ya. Ya. Milih siapa waktu itu? SRG. 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 Ya. Kenapa milih SRG? Oke, pertama untuk yang belum tahu juga, ya, jadi sistem di EWC ini pertamanya kita kan ada group stage dulu ya. Ya. Jadi kebetulan saat di group stage RRQ mulus lah, mulus dan lumayan cepat untuk menyelesaikan gamenya. Jadi kita terpilih ke urutan kedua untuk memilih lawan. Dimana yang pertama memilih lawan itu TLPH dari Dari Filipina. Liquid. Ya Liquid mereka memilih siapa? Aurora. Ya, Aurora mereka memilih Turki. Aurora. Jadi tim yang 2-0 di group stage memilih yang 2-1. Oh. Jadi gitu lah sistemnya, Oke. sistem di sini. Nah, jadi saat kita udah berhasil 2-0 dan kita memilih, kebetulan di turnamen ini tim yang 2-1-nya sebenarnya ya emang kuat-kuat. Jadi Oh. sisa lawannya tuh saat itu ada SRG, Onyx ID dan Onyx PH. Jadi ya itu 3 terbesar yang memang calon juara kuat juga. Betul. Dan akhirnya dari 3 itu kenapa? Sampai ikhtiar sampai SRG aja. Dari 3 itu kita ya Hitung-hitungan setelah lah. discuss lah, masih discuss sama semuanya ya kita pilih SRG.
Oke. Dan hasilnya gimana? Boleh diceritain dulu? Alasannya nggak mungkin kita milih Onyx ID karena kita hidup pride. Lanjut. Rins nih Kak, Rins nih jago ya buat apa? Buat mengeluarkan kata-katanya jago ya. Itu alasannya. Ya kalau dilihat dari 3 tim yang tersisa, by data SRG paling gampang. Oke, by data. Ya. Gampang. Kan kayaknya semua orang juga nggak bakal ada yang pilih Onyx dah. Enggak, secara logika mungkin semua orang nggak ada yang mau pilih Onyx juga. Kan yang diketahui mereka paling kuat lah. Ya. Lagi naik ya, Onyx ya. Oke. Jadi ya udah pilih SRG. Oke, itu hamin berapa sebelum match sih pemilihan itu? Pemilihannya Hamin 3. Amin 3. Hamin Iya. 3. Oke, setelah milih kan abis itu mulai tuh latihan, terus membuat strategi, dan gimana eksekusinya? Nah, eksekusinya Nggak sesuai berjalan ya nggak sesuai sih, kurang mulus lah. Karena kita juga strat sama prepare kita juga udah lumayan baik sih. Ya, gitu. Boleh cerita dikit? Waktu gamenya itu gimana ininya? Vibes ketika games. Pas itu, karena kan lumayan, berapa skornya waktu itu? 3-2. 3-2 kan? Berarti Iya. kan sengit lah ya? Sangat sengit. Sangat sengit. Sangat sengit. Dan itu di detik-detik terakhir gimana, boleh back behind the scene-nya gimana sih? Ya awalnya apa ya? Ya masih fun-fun aja gitu di match pertama. Mungkin pas menuju game 5 udah apa ya? Udah nervous lah. Kan kalau yang kalah langsung pulang kan. Jadi ya udah main aja udah. Kak deep banget kayaknya ya. Oh iya, langsung ini. Tapi anyway, ya sebagai info juga bahwa RRQ itu sudah memberikan nama bangsa Indonesia itu sudah dibawa oleh RRQ ke ranah internasional, ke kancah internasional, sehingga dapat mengharumkan nama Indonesia Iya. di internasional juga. Jadi kita harus sangat-sangat mengapresiasi segala betul. bentuk yang telah dilakukan oleh RRQ. Berpartisipasi di EWC aja kan udah suatu kebanggaan lah ya, udah bisa bertanding di ajang yang salah satu ajang paling Betul. bergengsi lah di Betul. dunia. Terus kalau bisa kembali lagi nih ke Hamin 3 pertandingan itu, bakal ini nggak diubah nggak keputusannya? Enggak sih. Sebenarnya kalau boleh balik mungkin ke Hamin 20 menit sebelum pertandingan kelima kali ya. Aku nonton by the way, aku penggemar RRQ dari awal penggemar aku RRQ. Mereka nih selalu disebut dengan King of the Kings. Jadi buat yang belum tahu nih, King of the King. iya, King of the Kings itu RRQ itu di Indonesia udah salah satu tim paling besar ya. Salah satu tim paling besar di Indonesia dengan tim-tim lainnya, dan mereka ini memang langganan Kak. Mereka kalau zaman dulu RRQ, bener nggak ya? Correct me if I'm wrong ya. Iya. Zaman dulu tuh kalau lawan EVOS tuh langsung disebutnya tuh El Clasico, betul ya? Iya. Bener ya, oke. Tapi kalau zaman sekarang karena sudah berubah tentunya meta berubah, player juga silih berganti. Ini kira-kira lawan yang paling kuat kalau di Indonesia siapa deh? Di Indo Onyx. Onyx ID. Onyx ID ya, Onyx karena ID. kemarin yang dia juara 1, sementara RRQ di runner up-nya. Ya. Kalau sekarang di IWC yang paling Global. kuat, secara global. Tadi Indonesia, secara global. Mungkin nggak harus yang pasti menang ya, yang udah menang di kemarin EWC gitu. Menurut kalian siapa sih lawan terberatnya? Sebelum mulai juga kayaknya udah mikir TLPH. Oke. Oh, Ya. oke. Memang udah favorit klub itu ya, Ya. TLPH yang sangat diinikan ya. Kenapa sih TLPH sampai segitunya? Karena mungkin dari region PH itu sekarang kan PH paling kuat kan. Jadi yang juara di PH mungkin dibilang yang paling kuat di dunia. Oh, oke. Karena Ya. negaranya memang di negara sendiri udah kuat. Kemudian jadi kalau udah paling kuat di situ Ya. udah pasti paling Oke. kuat. Kalau kemarin main di EWC, peran-perannya pembagiannya kayak gimana kalian? Yang jadi ketua siapa? Ketua Kapten. Kapten. Prince. Oh, itu Jadi- kapten. Iya. Di Midland berarti. Oke, berarti segala ritme, segala sesuatu yang ada di sana itu di komen sama Rins. Enggak juga. Enggak juga. Gimana tuh biasanya pola Iya, komunikasi? kita kan ini orang awam nih, kita nggak ngerti di balik meja
panasnya meja, hebat itu Pertandingan. pertandingan itu, apa sih komunikasi yang ada di belakang itu tuh kita kan nggak pernah tahu. Paling coach yang ngepick di awal, ya kan coach, ngepick di awal, terus udah kayak gitu, tentu permainannya nanti diarahkannya ke arah mana oleh seorang kapten kan ya, betul nggak sih? Mungkin gini sih kalau Oke, oke. jadi saya ini ya lebih detail lagi. Jadi kalau di game Mobile Legend ini kita kan ada masing-masing role lah. Mungkin kalau Ya. dari analogi sepak bola tuh ada penyerang, ada Ya. back gitu. Jadi kalau di dalam game Mobile Legend yang bertanggung jawab siapa yang nge-call sebenarnya bervariasi tiap tim. Betul. Jadi kalau di tim kita tuh siapa yang lagi kuat di momen-momen tersebut lah, di menit-menit tertentu gitu. Oh, Misalkan di oke. menit-menit awal yang paling kuat biasanya tuh role ini Mid-lane. jungler misalkan Junglernya bisa. sama XP ya, jadi mereka yang taking lead. Oh, Nanti di mid game oke. si penyerangnya lah ibaratnya Marksman-nya, bot lane-nya, bot lane-nya, marksman. Jadi ya. ya kayak gitu sih dinamika di Oh, jadi I jadi see. di dinamika komunikasinya emang walaupun kaptennya itu ditunjuk Rins, tapi komunikasi leadingnya itu tetap diarahkan ke siapa pemain yang sedang dalam kondisi yang paling kuat Ya. ketika minute itu ya. Benar. Oke. Tadi kalau ditanya lawan yang mungkin paling susah, kalau lawan yang menurut paling favorit, dalam kutip favorit ya, siapa? Onyx ID sih. Onyx ID Ya. Emang sempet di EWC tapi nggak ketemu kan? Oh enggak. di MPL. Ketemu di MPL. Ya di MPL. Kenapa? Karena apa ya? Karena kalah aja sih di grand finalnya, jadi ya pengen lawan aja. Oke, karena itu. Ya kalau aku sendiri nggak tahu mereka. Di Ren siapa? Rin siapa? Kalau aku mungkin LPH ya. LPH. Ya. Kenapa? Ya karena kita kan juga udah sering scrim juga kan lawan mereka ya. Menurut aku ya lumayan inilah. Kayak kita kadang kalah, mereka kadang menang gitu-gitu. Jadi kita menang, kita kalah. Jadi seringnya tuh sama mereka gitu. Jadi lumayan bergengsi juga lah. Jadi contender kuat juga gitu pas sebelum berangkat ke IWC ini gitu. Oke. Menarik. Udah ham duluan nih kayaknya. Siap. Lagi radang, sorry. Apa tadi pertanyaannya? Beneran kena serang. Lawan favorit. Lawan favorit mungkin SRG. Kan bukan Onyx. Oni juga cuman di Indo. Kalau di luar Indo SRG. SRG. Ya. Lawan favorit kenapa? Karena mereka apa ya? Komitmen mereka tuh menurut gua bagus lah. Disiplin ya. Ya disiplin, komitmennya. Jadi lawan favorit gua SRG. Jago nggak jadinya? Oh jago. Semua tim yang di LWC kan ada yang jago. Gak ada yang jago. Tentunya Gak ada yang jago. Gak ada yang nggak jago. Gak ada yang nggak jago. Gak ada yang jago. Gak ada yang nggak jago. karena nggak mungkin masuk IWC, masuk MSC tapi nggak jago Iya. ya. Ya, karena kan di region mereka itu yang Paling kuat. terpilih lah. Betul. Oke, terus kalau dari coach nih, ketika habis selesai pertandingan, apa sih yang dilakuin? Yang pertandingan lawan SRG ya? Kalau habis kalah nih, Iya. kalau habis kalah sih di stage ya jaim lah. Jaim Ah, pura-pura menyemangati dan Oh itu pura-pura ya. Coach? Pura-pura loh, pura-pura. ya seperti biasa lah, tim yang kalah sedih lah. Kita masing-masing sedih, ada yang mau me time, ada yang mau ini. Cuman ya sebagaimana karena kita kan sebetulnya sehabis dari turnamen ini kita harus move on. Jadi nggak bisa terlalu sedih karena kalau nggak salah 2 minggu lebih kurang udah ada liga lagi. Iya ada Ya MPL selanjutnya. Jadi ya kita ya paling rapat lah habis malam itu kita discuss as a team kayak goals kita, vision kita ke depannya gimana nih sehabis kekalahan di turnamen ini, dan ya everything's good sih, kita tetap positif ke depannya. Bener nggak kayak gitu? Ya, Sudah klarifikasi ya. Sudah Klarifikasi klarifikasi dari dulu. players bahwa betul. Berarti bukan pura-pura dong coach kalau kayak gitu. Beneran. Enggak pura-pura tegar di depan. Pura tegar di belakang, Di belakang kretek juga gitu. Ini aku yakin tapi pura-pura tegarnya itu karena pendukungnya RRQ kan banyak yang setia, banyak yang mendukung. Jadi tentu
dari player RRQ pun ingin memberikan yang terbaik tentunya buat para pendukungnya juga gitu ya nggak sih? Ya, Bener, apalagi kan kalau nggak salah ada Kingdom yang datang kan dari Iya, itu. super fan. Jadi Ada ada super super fans. Jadi Hmm. di AWC ini tim yang berpartner kalau tidak salah tuh dapat ini lah. Slot ya, Dapat Dapat slot untuk menerbangkan fans. super fans dari Oh, Indonesia. oke. Ya, kalau nggak salah ada 25 lah. Oke. Yang langsung Dari Mobile Indonesia Legends tuh ya. ada 3 tim ya, Ya, ada. yang buat yang punya Ya. hak untuk menerbangkan Benar-benar. itu. Ya, jadi ya, itu salah satunya dan ya itu sih mungkin ya mereka ibaratnya baru terbang. Iya, Nonton bener, sehari. Terbang mereka 6 baru jam di- besok ya, pagi nonton terus kalah. Iya. Ya, karena gitu sih. mereka baru diterbangin ketika lolos grup stage Iya. ya. Benar. Lolos grup stage, mereka diterbangin. iya. Kirain dari awal diterbanginnya enggak ya? Karena kan waktu grup stage tuh nggak bisa ada penonton. Oh Jadi, iya, ya, betul, beda. Tutup. ya? Ya. Oh oke. Jadi baru dibuka pas Knockout, knockout, ya, knockout, fansnya datang, knockout, Kenapa? knockout. Iya. Iya, gitu. Nah terus ini kan fans yang mendukung. Total Ketika- berapa banyak sih yang datang dari Berapa? 20 ya? 20-an deh. 25. 25 ya? Oh, 25. Banyak sih. Oh banyak banget kalau kayak gitu. Rame banget sih kemarin. Tapi setelah kalah itu, kan selain fans yang mendukung pasti kan ada tuh. Apa? Hujatan. Iya, Pasti betul. ada. Pasti Gimana? ada. Gimana? Apa hujatan? Iya. Hujatan mah tiap hari ada itu. Kita ada ritual sih, bukan ritual tapi kayak apa lucu-lucuan. Jadi habis match penting kalah tuh kita selalu taruhan siapa yang paling banyak komen di last foto kita di IG. Jadi kan biasanya ada banyak netizen tahu yang seru-seru. Oh. Terus Kita- yang menang Siapa ya? Gua menang. 12.000. Vince paling menang. 14.000. Iya. Ya. Wah. Tapi ini nih sambil ya, sorry. Sambil kalau tadi Rins soalnya agak ini silakan. Oh, iya. silakan sambil kita santai. 14.000 hujatan. Ya. Dukungan itu. Dukungan itu. Dukungan itu. Oke, terus gimana kan Wah menang. awal pasti kan ada inilah ya sedih atau kecewa. Ngebacain kayak gitu apa nggak makin Masih udah terbiasa. Gimana kalian menjaga mental dari hujatan-hujatan kayak gitu biar nggak terpengaruh ke performa? Yang hujatan ya balik lagi ke pola pikir masing-masing sih. Kalau dari gua sih gua jadi motivasi. Hujatan gua jadi motivasi. Ya tadi juga mungkin cara coach juga menjadikan hal itu jadi ritual ya coach ya. Jadi Iya. ritual Agak Jadi, dibuat iya, santai ya. dibuat santai. ya. Oke. Jadi hujatan terbanyak jatuh pada Pada Ries. 14.000. 14.000. Kalau Darius berapa? Hah? Berapa hujatan? Tahu kemarin ini apa? 3.000 sama 4.000 Oh, apa? jauh dong. Jauh. Ya, jauh. Ritualnya hanya menghasilkan 3.000 4.000. Iya. Ya. Susunya Susunya banyak enggak. nih kayaknya. Enggak, susu ini 4.000-an juga. 4.000-an Oh, juga. Ya, kita segituan sih. Kenapa, Rin? Wah, nggak tahu. Coba Banyak lah dia, banyak. Mungkin dari banyak, gua banyak yang sayang ya. Ceritanya banyak. banyak yang sayang. Jadi banyak pahala juga gua. Aku mau nanya nih, buat bonding sendiri, ini asik banget kayaknya di player di RRQ ini bondingnya kayak kuat banget. Itu gimana sih coach bondingnya? Bonding sih sebenarnya kita dipermudah karena mungkin background kita agak mirip-mirip gitu. Kita bukan dari yang kota lah kebanyakan kan. Mereka dari putra-putra daerah gitu loh. Jadi ada yang dari Aceh, kebanyakan dari Sumatera juga. Vince dari Dia dari Aceh. Darius, Medan. Medan, Sutsujin, Sulawesi. Sulawesi. Ya, Oke. Jadi karena ya banyak mungkin kesamaan dari situ, kita sama-sama mencari nafkah di ibu kota. Merantau, Ya ya. merantau ya. Jadi Anak rantau. dari situ kita menyatukan semua visi misi dari masing-masing kampung kita ya. Ya dari situlah bondingnya. Oh, Ditambah kan kalau luar kota udah pasti pulang makin jarang. Makin jarang. Jadi ya mereka makin erat, makin lama di gaming house gitu. Tapi aku jadi pengen tahu coach, ini menemukan talenta-talenta di daerah tuh. Maksudnya kan kita nggak di ibu kota. Kalau di ibu kota mungkin mengadakan turnamen di ibu kota beres, kita bisa ngeliat talenta-talentanya. Tapi kalau sampai ke daerah RRQ gimana sih caranya, Rin? iya. Kalau sebenarnya beda nih sama zaman kita dulu ya. Kita kan koneksi belum global dan lain-lain. Nah sekarang ya lebih dipermudah lah. Jadi
berbagai macam cara sih, kayak masing-masing dari mereka juga walaupun di daerah cara masuknya berbeda-beda gitu. Oke. Kayak Vince Coba. dulu dia sempat kayak ikut turnamen LRQ community gitu ya. Iya. Oh. Jadi dari Aceh. Aceh ya. Jadi Aceh. di LRQ waktu itu ada sering lah mereka mengadakan kerjasama dengan sekolah atau dengan komunitas di daerah-daerah terpencil gitu. Nanti yang ikutan biasanya dapat lihat potensi terlihat oleh kita, jadi kita ajak untuk trial kah atau untuk masuk tim kedua kita dulu gitu. Oh. Ya, jadi kita oke. bimbing dari sana. Ya, dari situ sih biasanya lagi. Kalau dia Di Ren gimana? Maksudnya Kalau ada dia kayak ada pengalaman menarik nih. Kalau aku lumayan gini sih Kak, apa namanya, naik turun gitu, bergejolak lah. Karena dari awal itu aku kan sebelumnya di tim ini kan RBL lah, Rebellion gitu. Nah dulu tuh ya udah main, terus gak salah tuh aku udah nggak lanjut lagi. Nah pas nggak lanjut tuh kebenaran kebetulan tuh Sama XP aja. yang RRQ Hoshi dulu tuh rehat gitu. Oke. Terus kosong kan itu? Iya gitu, kayak aku kayak dikasih ini kayak apa namanya, pelangi gitu lah, kayak tiba-tiba kok bisa gitu. Padahal aku nggak ada niatan gitu kan. Terus ya udah di chat lah sama manajer RRQ Hoshi sama kaptennya dulu, ada VYN lah gitu. Iya, Vin. Jadi aku sempat ditanyakin lah gitu, masih di tim lama nggak gitu. Terus yaudah aku coba trial lah gitu, mau dong karena ya aku lihat bisa dibilang aku juga pengen ke tim RRQ Hoshi itu, karena benar-benar pas sebelum dari Prosin itu aku ngeliatnya tuh cuman RRQ sama IPOS doang gitu. Jadi niat aku tuh antara pengen ke tim 2 itu gitulah. Jadi alhamdulillahnya Dapat. ditawarin lah gitu. Terus pas udah mau masuk, tahu-tahu ya ada apa lah gitu. Apa tuh? Apa lah? Kayak Aurora. iya kayak Aurora Stone 2 ada di inilah. Nah gitu loh pokoknya. Apa ya, gimana Bang ngomongnya Bang? Aurora gitu. Jadi ada masalah kontrak dikit lah, jadi nggak bisa langsung masuk gitu. Ya, betul. Ya udah, terus aku jadi nunggu dulu dong gitu, kayak nunggu 6 bulan. Nah, Lama ya? ya terus aku nggak main 6 bulan tuh kayak satu season lah gitu. Jadi aku nganggur lah gitu Kak, sambil menunggu Kontrak yang kontrak itu. dan chat dari manajer RRQ lagi gitu. Nunggu kontrak Jadi dan benar-benar aku tuh pengen masuk RRQ Hoshi gitu. Jadi kayak aku percayalah ini kesempatan aku dan ya pengen buktiin gitulah kan. Ya udah, alhamdulillahnya aku kayak kemarin tuh trial lawan 4 orang gitulah. Kayak ini nggak boleh sebutin namanya. Jangan ya, lawan 4 orang gitulah, 4 orang sih. Ya udah. Jadi alhamdulillahnya aku keterima gitu Kak, sambil ya nunggu gitu lah, nunggu 6 bulan dulu gitu. Jadi panjang ya? Ya panjang. Perjalanan. Emang agak inilah, jadi makanya kalau udah masuk itu ya aku nggak pengen inilah ngecewain gitu juga lah. Betul. Pengen kasih yang Karena terbaik lah gitu perjuangannya di udah setiap panjang. di setiap turnamennya gitu. Karena memang benar-benar banyak Kak yang mau masuk ke pro player ini. Jadi aku salah satu ya lumayan beruntung lah gitu. Itu sih mungkin. Luar biasa. Susujin gimana? Kalau masuk RRQ ini apa di buyout doang dari EVOS. Ya, harus panjang lah. Harus panjang woi. Harus panjang. Di EPOS gimana bilang? Awal-awal masuk e-sport. Pro player, Ya. jadi pro player. Cuman ini sih trial di EVOS gitu. Awalnya ya main-main rank, terus ngejar rank. Terus nanti kalau udah masuk rank paling tinggi kan dilirik kan. Nah, baru trial di EVOS. Dulu sempat global nggak sih? Iya. Sempat top global kan? Harus top global dulu biar Biar masuk, biar masuk radar. radarnya. Top global apa dulu Susujin? Yususin, ada Link, 2 hero, 3 hero. banyak dulu. What? Ya pokoknya main tiap hari Nge-pushnya jadi gimana? Gol akain. Nge-pushnya gimana sih kayak gitu? Pushnya kita dari mau tidur buka Mobile Legend,
bangun tidur buka Mobile Legends gitu. Nah, jadi dulu zaman COVID kan sekolah online kan. Nah, Iya. tuh. Di- Iya, sambil main lah, Benar. tapi nggak diliatin di kamera gitu. Jadi online Facecam nyala, tapi tangan Pak main. Bu guru izin ternyata Di balik layar di balik layar Bu. ada HP Ada di bawah. HP di bawah. Iya, Tapi bisa fokus ya. Hebat juga ya berarti ya. multitasking. Multitasking banget. Satu lihat Mata yang guru, mana? mata tetap ini, kadang-kadang main juga ke Biasa bawah, kalau gitu kan. dipanggil pura-pura nge-like. Oh, di mana? Caranya kayak gitu ya. Iya. Kalau misalnya panggil gitu ya langsung Tapi tangannya tetap gerak tetap gerak. Nah, Lek dan sistem boleh. Terus awal-awal orang tua gitu gimana? Atau orang sekitar? Ya banyak yang marah sih kalau dari orang tua aku sendiri Kak gitu. Karena kan dulu sempat turnamen juga kan. Awal-awalnya emang sering kalah gitu, apalagi baliknya sampai jam 3 jam 4 gitu. Ya turnamen-turnamen daerah gitu, turnamen warkop gitu. Ya alhasil pernah di satu sisi juara gitu yang di turnamen apa gitu. Wali kota apa gitulah pokoknya Kak. Jadi juara terus ya menghasilkan gitulah. Jadi Dapat orang hadiah ya maksudnya. dapat hadiah gitu ya alhamdulillah. Ya gitu orang tua mulai percaya gitulah gitu. Oke. Nah, ini kan menarik ya. Artinya kan menyatukan tiga latar belakang yang berbeda. Itu peran coach kayak gimana? Kan artinya pola komunikasinya pasti beda. Benar-benar. Terus asalnya beda. Oke. Nah, jadi ya dia lagi kita tidak hanya fokus dalam in-game aja nih. Jadi Oke. semuanya dia lagi manajemen tuh banyak membantu lah dari sisi luar out game-nya. Dimana ya mereka juga ya membantu saya sendiri. Jadi kayak apa masing-masing curhatan mereka kalau mereka lagi ada masalah dan lain-lain. Concernnya apa itu ditampung lah sama manajemen. Dan ya so far sih baik-baik aja ya kita ya kayak untuk apa biar mereka betah lah jadi. Ada yang suka males-malesan nggak kalau main? Iya, Kalau latihan? yang paling males siapa? Oh kita sih ada denda jelas lah. Oh ya? Jadi kita ada Iya. denda. Jadi untuk bangun tidur aja kalau yang telat 10 menit dendanya lumayan loh. Jadi gitu. gimana? Bangun pagi itu Kalau gimana pagi nih kita Bangun pagi jam berapa sih? 10. jam 10 ya. Jam 10 maksimal. Maksimal. Terus. Ya habis itu kita kan biasanya kalau rutinnya sih ini ada ngereng bareng lah. Ya, Iya. ngereng Oke. bareng ya paling sejam habis itu makan kayak gitu sih. Habis itu jam 1 kan kita latihan tuh. Latihan tuh kita 3 kali. Dari jam 1, jam 4, jam 7. Jam 1, jam 4, jam 7. Ya, Oke. jadi ya kayak gitu 4 game jadi total 12 game. Sehari 12 Sehari. game. Ya, itu rutinitas kita. Itu memang menjelang EWC aja atau selalu? Selalu. Itu kalau aku Kak, kalau aku mainnya kayak gini. Kalau aku ini sebagai buat Iya. pro player ya. Main, push rank, menang, lanjutin, kalah, udahan. Udah. Gitu. Kerjanya kapan? Kak, itu kan kerja pagi Kak. Kalau menjelang EWC ada pelatihan khususnya nggak? Paling ya kita ini sih explore hero lawan juga. Jadi kita ada cara apa lebih fokus ke lawan lah. Karena kan ya kebetulan di sini juga agak sulit sih sebenarnya mencari lawan dibandingkan di Di sana kan lebih Indonesia ya, ramai. lebih ramai. Kalau di sini ya lawan-lawan kita mungkin ya lawan-lawan yang ada di AWC juga. Jadinya ya gitulah. Oke. Ya menarik sebenarnya. Kalau di Indonesia, soalnya aku dapat satu tim nih jago, lawannya juga jago Kak. Maksudnya sama-sama skillnya enak Iya. gitu. Kalau di sini ya alhamdulillah lah. gitu. Gitu betul nggak sih? Betul, Ya intinya kan? itu sih. Ya alhamdulillah lah. Iya. Ya. Pokoknya gitu Kak intinya. Makanya rank aku naik turun keselnya ada gitu. Apalagi ini yang latihannya mendekati EWC untuk mencari lawan. Aduh kok gini sih biasanya mungkin gitu. Tapi alhamdulillah. Gitu nggak sih? Ya, benar. Oke, tapi selama di Riyadh ini udah kemana aja sih? Jalan-jalan kemana aja? Ke Boulevard. Ya, itu mah venue pertandingan. Beda lagi. Pertandingan dong. Oh, ke mall ya? Ke mall. Oh, teman hotel. Gimana ada depan hotel itu? Depan hotel. Iya. Udah. Enggak ada sih. Ya, nggak kemana-mana sih ke situ doang. ya? Nggak sempet ya? Ya, nggak ada waktu. Nggak ada waktu benar-benar. Sama kalau siang juga panas banget kan.
Iya. Iya. Sebagai info ini, memang Riyadh ini panasnya kalau misalkan siang-siang. Ini buat penonton yang kalau dari Indonesia ya, siapa tahu mereka nonton. Jadi panasnya di Riyadh itu kurang lebih di angka 45 ya. Ya. 45 sampai kalau lagi peaknya mungkin sampai hampir 48, 49. Iya, soalnya setiap orang kalau ditanya gimana first impression pasti panas. Tapi kalau udah terbiasa enggak sih? Kalau udah terbiasa enggak? Tadi sini udah biasa. Oh. Biasa, wah panas banget. Tapi ada yang sampai drop nggak sih tadi? Di setelah 2 hari selain manajer, dari player ada yang drop nggak? Nggak ada sih. Belum sih ya, paling sakit-sakit aja sih. Yang paling kanan mimisan gitu ya. Oh iya, sampai mimisan Ada juga. mimisan ya, paling kulit-kulit ya. Kayak gitu sih. Kan EWC udah selesai. Selanjutnya untuk RRQ ada apa nih ke depan? Paling MPL lagi sih buat qualify ke M7. M7. Ya M7. Oke. Itu gimana tuh, Kak? Nanyain sama playernya atau kalau Jadi- sama playernya aku Jadi nggak tiap ngerti, Kak. tiap season tuh bakal ada satu turnamen internya. Kayak Oke. season kemarin kan ini EWC. Nah, nanti akhir tahun akan ada M7 lagi. Oh, Oke. dengan struktur yang sama? Nah itu dia. Oh, Amin, oke. Sun. Oke, lihat nanti. Oke, lihat nanti. Oke, sebagai penutup mungkin kita boleh minta pesan satu-satu kepada Kingdom mau di Indonesia maupun yang ada di Arab Saudi. Buat Kingdom, gue pribadi mau say sorry dulu karena di EWC belum bisa kasih yang terbaik, apalagi yang udah pada datang kan jauh-jauh ke Riyadh. Terus buat kedepannya kami bakalan try hard lagi, latihan lagi buat nextnya di MPL dan qualify buat M7. Amin. Amin. Ya, buat Kingdom dimanapun berada, yang ada di Indonesia dan yang ada di Arab Saudi, terima kasih telah mendukung kita di setiap matchnya. Dan sorry, kita belum bisa juara. Yeay. Gantung kata-katanya. Ada ganteng. Saya gantung ya? Buat Kingdom, sorry ngecewain kalian lagi. Dan semoga nanti kita di turnamen kedepannya bisa lebih baik lah dari yang sekarang. Amin. Amin. Nah, Bang Panjang nih. Ya buat Kingdom, makasih udah dukung kita. Ya, walaupun ya setiap turnamen kita masih tetap harus bersabar, cuman ya kita yakin sih suatu saat pasti ada waktunya kita bisa ya, bahagia bersama lah. Jadi ya untuk next season semoga sih pertarungan jadi semakin menarik ya. Dari RQ juga pasti banyak evaluasi, kita nggak puas dengan apapun yang kita dapat di sini ataupun dari season kemarin. Jadi ya stay tune untuk RQ, semoga bisa lebih baik ke depannya. Stay tune. Stay tune. Untuk Kingdom ya di luar sana terhadap performa RRQ selanjutnya di match-match selanjutnya. Oke, terima kasih banyak RRQ Hoshi. Terima kasih sudah hadir. hadir di Riyadh. Thank you. Sekian podcast hari ini spesial IWC 2025. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.